Baik, ah, eh, dua, tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi TIMI untuk saluran nafas, di mana anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Andi Asahra, Arini Mayang Fauni Hanafi, Natasha Yolanda Lintin, Febriansyah Ananda Pratama, Anugrah Kolinu, dan Nur Ika Rahma. Nah, kemudian ada pun ruang lingkup yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada taksonomi, morfologi, dan habitat. Yang kedua ada khasiat dan senyawa yang berperan. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan di masyarakat untuk diabetes mellitus atau saluran nafas. Kemudian ada kesimpulan yang membahas mengenai dosis efektif, interaksi obat, dan perhatian cara penggunaannya. Kemudian yang terakhir ada artikel ilmiah atau penelitian yang telah dilakukan terkait efek untuk diabetes mellitus serta saluran nafas. Nah, untuk yang pertama itu adalah taksonomi, morfologi, dan habitat. Nah, yang pertama itu apa sih sebenarnya ini tanaman timi? Jadi tanaman timi ini merupakan tanaman yang berasal dari Mediterania dan timi ini liar, tumbuh di Levan dan pertama kali dibudidayakan di sana. Nah, selain itu, tanaman timi juga ini merupakan salah satu tanaman yang memiliki kandungan fenolik yang banyak dan dapat digunakan sebagai antioksidan alami. Dan termasuk senyawa fenolik utama yang terdapat dalam herba timi adalah senyawa timol. Nah, kemudian untuk klasifikasi ilmiah dari tanaman timi sendiri, yaitu untuk kerajaan sebagai plantae, divisi Magnoliophyta, kemudian termasuk dari kelas Magnoliopsida dan ordo Lamiales, dan termasuk famili Lamiaceae dan genus Thymus L. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, materi selanjutnya adalah morfologi dari tanaman timi. Tanaman timi memiliki batang yang berbentuk kayu dan tegak dan berbulu halus. Batang timi akan tumbuh sekitar 15 hingga 30 cm. Daun tanaman timi berbentuk kecil, berwarna hijau gelap dan memiliki bau yang aromatik. Selain itu, memiliki bentuk yang lonjong dengan tepi yang bergerigi, yang akan tumbuh berpasangan di sepanjang batang. Bunga dari tanaman timi biasanya berwarna merah hingga ungu dan tumbuh dalam kelompok yang kecil dan padat. Selain itu, bunga air tanaman timi memiliki bentuk yang lonjong atau berbentuk tabung, yang sehingga menarik bagi serangga-serangga penyerbuk. Tanaman timi memiliki aroma yang sangat khas dan beraroma yang kuat. Aroma ini berasal dari minyak esensial yang terdapat di dalam daun dan bunga tanaman timi. Yang terakhir adalah akar tanaman timi berjenis akar tunggang yang akan tumbuh ke dalam tanah, sehingga nantinya akar ini akan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Baik, selanjutnya itu pemanfaatan timi untuk masyarakat untuk DM atau saluran nafas. Next. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih diabetes mellitus itu. Jadi diabetes itu merupakan penyakit metabolik yang terjadi ketika terdapat kadar gula darah yang tinggi pada tubuh, namun tidak dapat dipergunakan secara maksimal oleh tubuh. Nah, diabetes mellitus ini terbagi tiga. Ada diabetes tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Diabetes tipe 1 ini dia itu diabetes yang yang mana tubuh itu tidak dapat memproduksi insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 itu tubuh dapat memproduksi insulin, hanya saja kerja dari insulinnya itu tidak optimal. Kemudian yang ketiga itu diabetes gestasional. Itu biasanya terjadi pada ibu hamil. Next. Nah, pemanfaatan timi bagi masyarakat dapat diperoleh dalam beberapa cara seperti timi itu diolah menjadi minuman. Nah, ini dilakukan dengan merebus daun timi baik yang segar ataupun yang sudah dikeringkan, kemudian diminum saat hangat. Yang kedua itu sebagai inhalasi uap timi. Bisa dilakukan dengan menambahkan beberapa tetes minyak esensial dari timi ke dalam mangkuk yang berisi air hangat atau panas, kemudian kepala ditutupi dengan handuk. Yang ketiga itu sirup timi. Dapat digunakan dengan mencampurkan ekstrak timi dengan madu ataupun dengan gula. Kemudian yang keempat itu obat kumur timi. Nah, kita bisa lakukan dengan menambahkan ekstrak timi ke dalam air hangat sebagai obat kumur.
Yang kelima itu minyak esensial timi yang dapat digunakan dalam difusor untuk menghilangkan bau dan bakteri dalam ruangan. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah khasiat dan senyawa yang berperan pada tanaman timi. Yang pertama itu khasiat timi untuk saluran pernafasan. Yang pertama itu sebagai antibakteri dan antimikroba. Timi ini mengandung senyawa-senyawa yang seperti timil dan carfacrol yang memiliki sifat antibakteri dan antimikroba. Mereka dapat membantu melawan berbagai infeksi bakteri. Selanjutnya sebagai antiinflamasi. Senyawa dalam timi memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran pernafasan. Kemudian sebagai ekspektoran, timi ini memiliki sifat ekspektoran yang membantu mengendurkan lendir pada saluran pernafasan dan agar memudahkan pengeluaran lendir dan memperbaiki kondisi batuk. Kemudian sebagai antioksidan, komponen seperti flavonoid dan asam fenolat yang terdapat dalam tanaman timi memiliki sifat antioksidan, yang dimana membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga sebagai pengawet pada industri makanan dan kosmetik. Selanjutnya, senyawa yang berperan dalam tanaman timi. Yang pertama itu timol. Senyawa ini memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antioksidan yang kuat. Kemudian carfacrol. Carfacrol ini dia itu sejenis fenol yang memiliki sifat antimikroba dan juga sebagai antiinflamasi. Kemudian flavonoid, dia itu termasuk ke dalam luteolin, apigenin, dan naringenin yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Adapun senyawa yang berperan dalam tanaman timi juga itu seperti linalol, camphor, dan borneol. Baik, saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Untuk artikel ilmiah dan penelitian tanaman timi ini, dalam salah satu penelitian disebutkan bahwa pemanfaat timi ini yang dikombinasikan dengan minyak zaitun memberikan efek yang signifikan dan juga membantu melindungi perubahan metabolisme dan komplikasi yang disebabkan oleh DM tipe 1. Nah, selain diabetes mellitus juga, dalam beberapa artikel juga disebutkan bahwa tanaman timi ini telah dilakukan uji klinis yang menunjukkan kemanjuran dan memberikan efek yang signifikan pada pengobatan bronkitis akut. Selain itu juga, timul yang terdapat pada tanaman timin ini juga menunjukkan aktivitas yang baik terhadap beberapa virus seperti rhinovirus dan virus influenza. Nah, terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Cara pemakaian dan dosisnya itu ramuan time ini dapat digunakan untuk menyiapkan teh time. Kecuali ditentukan lain, tuangkan 1 sendok teh ramuan time dengan sekitar 150 ml air mendidih, biarkan mengering selama 10-15 menit, kemudian lepaskan bagian tanaman. Bisa diminum secangkir beberapa kali sehari dengan dosis 3-8 gram obat kering. Terus dapat ditambahkan dengan tanaman obat lain atau mendapatkan campuran teh siap pakai seperti teh payudara dan batuk. Terus ada interaksi obat timah adalah itu dia harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter jika menggunakan obat-obatan bersama time seperti inhibitor asetilkolinesterasa, obat antikolinergik, obat antikoagulan, atau obat antiplatelet, sama obat kolinergik dan estrogen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.